yang namanya besar itu dapat diukur. Gedung setinggi apapun itu dapat diukur kebesarannya. Besarnya dari mana? Di mana dia besar dari segi bentuk, di mana beratnya bisa kita lihat, bisa kita ukur. Tanya kepada siapa? Tanya kepada arsitek. Sekarang dunia ini yang kita pijak sekarang luar biasa besarnya seperti apapun. Ketika bumi ini disandingkan dengan matahari itu tidak ada, bahkan bisa tidak kelihatan yang namanya muka bumi. Apalagi yang menciptakan, sebesar apa yang menciptakan ini? Artinya apa? Alam semesta ini ada yang lebih besar dibanding yang namanya dunia ini. Tidak mungkin Tuhan Sang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar ini mau menurunkan derajatnya hanya untuk menunjukkan entitasnya bahwasanya dirinya Tuhan. Secara akal logika gugur ketuhanan ketika ada Tuhan seperti itu. Karena apa? Maha kasih, maha tinggi, maha apa? Tuhan memiliki maha kasih, tapi maha kasih itu dimiliki oleh Tuhan dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang konyol. Tidak mungkin Tuhan menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang konyol. Itu tidak mungkin. Seperti itu Tuhan yang ada di dalam Islam. Silahkan Edis. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dan saya tanggapi. Baik. Sekarang gantian saya ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi jelaskan dulu Tuhan yang rasional dari ini saya waktu siapa ini? Ya, jelaskan dulu. Baik. Jadi teman-teman, jadi agama di muka bumi ini kurang lebih ada 4.000 agama. Dan dari 4.000 agama itu ada jutaan Tuhan-Tuhan. Dan dari jutaan Tuhan-Tuhan itu hanya ada 2 sebenarnya Tuhan itu. 1, Tuhan yang benar, dan Tuhan hasil karya manusia seperti yang baru diomongin sama si Rashid. Nah, jadi begini teman-teman, Tuhan karya manusia adalah Tuhan yang tercipta atas konsep. Jadi ketika ada orang duduk-duduk di bawah pohon pisang, oh Tuhan tuh harus begini, dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, ini yang disebut dengan Tuhan konsep. Kemudian ada juga orang yang masuk dalam goa. Ini kata anak Batak nih, saya tiru gayanya anak Batak. Ada Tuhan dalam goa, masuk dalam goa, ada masuk orang dalam goa, keluar jadi nabi. Itu lebih pantas dikatakan dukun. Saya tiru-tiru gaya sahabat saya anak Batak. Ya, jadi banyak sekali Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Ada jutaan Tuhan-Tuhan dari kurang lebih 4.000 agama yang pernah ada di muka bumi ini. Dan semuanya itu hanya bisa dibedakan jadi 2 macam. Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar, yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan yang menyatakan dirinya itu adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang dimunculkan dari konsep manusia. Apalagi dia lagi duduk-duduk depan rumah. Tuhan yang terbaru itu adalah Tuhan yang dikarang oleh yang namanya Lia Aminuddin. Orang Indonesia, sudah meninggal orangnya. Ketika dia duduk di teras rumahnya, lalu dia mengarang Tuhan baru. Nah, itu disembah oleh jemaah yang disebut dengan jemaah Salamullah. Jadi Tuhan-Tuhan ini akan tambah terus mereka. Karena diciptakan oleh konsep-konsep manusia tadi seperti itu tadi. Dan salah satu Tuhan yang dikarang dan paling sukses adalah Tuhan yang dikarang Muhammad. Tapi sayang sekali, Tuhan yang dikarang oleh Muhammad ini, menurut istrinya Muhammad sendiri yang bernama Aisyah, bahwa Tuhannya Muhammad itu pekerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Menurut istrinya Muhammad sendiri. Siapa istrinya Muhammad? Aisyah. Ketika turun ayat Al-Quran, dikatakan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Dan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepadamu boleh kau gauli jika kamu suka. Lalu kata Aisyah, tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Tolong rekam 4414 Sahih Bukhari 4414. Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu
kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Menurut Aisyah. Jadi Tuhan-Tuhan seperti ini banyak. Tuhan-Tuhan yang dimunculkan oleh orang-orang yang modus. Dukun-dukun juga seperti itu. Dukun-dukun palsu itu bilang begini, ada bisikan kepada saya, buka bajumu, ayo masuk kamar. Modus. Makanya saya bilang, kau kena pelanggaran, makanya jangan merokok, Rasid. Kena pelanggaran, kan? Aman, slow. Jadi teman-teman, Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh manusia, dikarang-karang oleh manusia, ide-ide manusia, biasanya itu ujung-ujungnya modus. Nah, kita punya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyatakan dirinya lewat firman-Nya yang datang kepada manusia. Tuhan yang benar menyatakan keberadaannya itu dengan cara mengirimkan firman-Nya menjadi manusia. Dan puncak pernyataannya itu adalah kebangkitannya dari antara orang mati, mengalahkan maut. Jadi kebangkitan Yesus mengalahkan maut lebih besar, lebih ajaib daripada semua yang kau ceritakan. Alam raya, galaksi, matahari, bulan dan bintang, semua itu omong kosong. Lebih besar kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Silakan Rasul, jawab. Oke, terima kasih yang sudah hadir semua di Komal ini. Terima kasih banyak, tap-tap layarnya ya. Yang Kristen-Kristen juga yang datang mendukung saya di sini, menaikkan viewer saya. Terima kasih banyak. Gini, lanjut. Waktu, silakan. Waktu silakan. Beginilah standarisasi akal pikiran manusia ketika kita melihat dan kita membuat perjanjian di mana saya menjelaskan Tuhan saya secara rasional, tidak sedikit pun saya menyentuh agamanya, tapi tidak apa-apa. Yang namanya Edis yang cuman modal nekat, tapi tidak apa-apalah. Mari kita lihat apa yang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Di dalam Kristen dikatakan langsung di dalam kekristenan, dengarkan baik-baik kepada umat-umat yang percaya dengan Edis, bahwasanya Edis ini yang tidak pernah mentuhankan Yesus, tapi mereka hanya dikibulin. Gini nih ya, Edis, saya setuju dengan pendapatmu Edis. Yohanes 5:30-40, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuatu apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. 1. Kamu betul Edis, Yesus bukan Tuhan. Yesus mengatakan, aku bersaksi tentang diriku sendiri. Apabila Yohanes memberikan kesaksian, walaupun itu memang benar, tetapi aku tidak percaya dengan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Itu kedua, artinya apa? Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Dan Yesus mengatakan apa lagi? Mengajarkan kepada kalian bahwasanya mengenal hidup yang kekal adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya, siapa yang membuat Yesus ini menjadi Tuhan? Yang kalian tidak pernah paham sedikit pun karena akal pikiran yang sangat dangkal, di mana memikirkan bahwasanya karena dia Tuhan, kita cross check. Kemarin saya tanya, saya beri waktu 13 detik, ternyata nggak sampai. Di mana, di usia berapa Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Tidak mampu jawab. Di usia berapa? Tidak ada jawaban. Sekarang saya kasih tahu, di sini Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu adalah Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yaitu Allah Bapa. Berapa Tuhan kalian? 2. Lalu Roma 14 nomor 9 mengatakan apa? Roma 14 nomor 9 mengatakan penyebab Yesus jadi Tuhan harus mati dulu. Jadi sebenarnya agama siapa yang membuat konsep Tuhan? Karena apa? Karena kegagalan, di mana di antara kalian ada 99% Kristen yang ada di Indonesia ini tidak tahu kalau Paulus itu hamil. Artinya apa? Di mana kalian tidak pernah membaca bahwasanya Paulus yang menginginkan dia mengaku dirinya Bapa. Bayangkan,
Paulus mengaku dirinya adalah Bapa. Ayat itu ada di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Sedih tidak? Sedih sekali. Karena apa? Ya, di mana manusia ini? Sejak kapan ketemu dengan Yesus? Sejak kapan? Siapa yang mengizinkan? Pertama, kalau memang Anda sudah langsung menyindir atau mau menjelaskan itu, lalu membawa nama-nama Rasul saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masuk kepada tanya jawab. Oke, setuju Hadis? Angkat jempol kalau setuju. Tanya jawab. Setuju apa tidak? Setuju? Oke. Begini Bung, saya tanya kepada Anda ya. Saya tanya kepada Anda. Siapa yang mengizinkan untuk mengkanon 4 kitab ini? Injil, Zabur, Taurat, dan pokoknya, aduh saya nggak ngerti lah berapa itu kitab yang ditahu. Siapa yang mengizinkan dan nabi siapa yang membawa? Nah, itu yang pertama. Siapa yang mengizinkan dan nabi siapa yang membawa? Yang kedua, pertanyaannya adalah konsep ketuhanan yang paling benar yang mana di dalam agamamu? Konsep yang paling benar di dalam agamamu apa? Apakah Yesus lahir yang digendong Bunda Maria itu adalah Tuhan? Atau yang disalibkan menjadi Tuhan, atau yang harus mati dulu baru jadi Tuhan? Karena apa? Ambigu. Gak ada, ambigu. Hancur ketuhananmu. Karena apa? Kegagalan dalam mentuhankan manusia, adanya kontradiksi yang menghancurkan yang namanya konsep ketuhanan. Karena manusia tidak mampu. Maka dari itu cacat. Jadi jelaskan dalam agamamu tanpa harus mencolek kalau mampu. Seperti saya. Kalau mampu, kalau tidak ada mampu, ya it's okay. Silakan lanjutkan. Iya, terima kasih teman-teman, terima kasih supportnya, terima kasih teman-teman. Oke, kita pakai waktu lagi, terima kasih. Ya, jadi saya sedikit kecewa ya dengan Rashid ya. Kita bahas, dia ngajukan tema tentang konsep ketuhanan katanya. Lari, masalah kanon ini. Aduh, gimana nih si Rashid nih? Jadi begini Rashid ya. Jadi saya teringat dengan omonganmu sendiri nih. Jadi sebenarnya kalau kita lagi bahas kata Tuhan, di dalam bahasa Arabnya Tuhan itu apa sih? Ternyata kalau kita cek bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Nah, jadi saya teringat dengan diskusi saya yang kemarin-kemarin sama Rashid. Waktu dia saya tanya Robnya dia. Ingat teman-teman ya. Makasih Omega. Nih, ketika kita cek bahasa aslinya Tuhan ini kan Rob. Ya kan? Lalu kita tanya si Rashid tentang Tuhannya. Nih jawaban si Rashid nih ya. Ini jawaban si Rashid tentang Robnya dia. Tolong jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Jadi Rashid, kamu sendiri kan sudah mengakui agama apakah yang Robnya adalah mayat? Tapi ketika ditanya man robuka, berubah Allah. Berarti Allah udah jadi mayat Rashid. Jadi yang benar gimana nih? Gitu Rashid. Yang digendong-gendong adalah Robnya orang Islam digendong-gendong Aminah. Kata si Rashid Robnya sudah jadi mayat. Gimana sih kamu Rashid? Makanya ayo diskusi yang cerdas Rashid ya. Jadi kamu harus bisa bedakan kata Tuhan itu dia merujuk kepada gelar atau sudah ditunjuk kepada subjek tertentu. Contoh begini, contoh bahasa sederhananya. Kalau saya bilang begini, presiden hari ini lagi senang. Kalau saya bilang begini, presiden hari ini lagi senang. Siapa di situ presiden? Jawabannya mana? Rashid, ini waktu saya, kau jangan ganggu ngomong. Ini waktu saya nih. Mana? Jadi, kata Tuhan, presiden itu semua gelar. Jadi kalau itu sudah ditunjuk kepada sosok tertentu, ya ngomongin sosok tertentu yang dituju itu. Contoh begini, presiden hari ini ngecat rambut. Siapa di situ? Prabowo kah? Putin kah? Joe Biden kah? Siapa di situ? Presiden itu siapa di situ? Nah sama dengan kata Tuhan. Tuhan itu siapa dulu? Allah kah? Yesus kah? Bapa di surga kah? Siapa?
Gitu loh, Muhammad kah? Gitu loh. Kata Tuhan itu gelar yang bisa dirujuk kepada siapapun, bahkan iblis juga bisa jadi Tuhan. Iya. Iblis itu adalah Tuhannya mereka-mereka yang, ya itulah, biar kalau kalian tahu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah gelar yang kepadanya seseorang itu mengabdi. Itu namanya Tuhan. Nah, jadi intinya begini Rasid. Intinya konsep Tuhan yang kau bagikan itu adalah konsep Tuhan yang tercipta dari hayalannya Muhammad. Muhammad masuk dalam gua loh. Dia masuk dalam gua yang gelap, keluar jadi nabi. Jawabannya mana? Mengenali Tuhan baru. Tuhannya orang pagan Quraisy Mekah. Kenapa Tuhannya pagan Quraisy Mekah ini? Jawabannya mana? Kalian tempel-tempelkan, kalian ngais-ngaiskan, kalian ngarep-ngarepkan jadi Tuhannya orang bangsa Israel. Gimana kalian ini punya Tuhan kok tukang nebeng? Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang sebelumnya itu sudah disembah oleh para penyembah berhala Quraisy di Mekah. Makanya mereka zaman dulu itu sudah begitu, labbaik Allahumma labbaik. Mereka sudah menyembah Allah di situ. Tuhannya orang Quraisy Mekah. Mereka menyembah Tuhannya sambil tawaf, sambil telanjang di tempat ini nih. Ya, sudah saya anukan ini loh Tuhan ini nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang ini, tempat Tuhannya ini sekarang jadi Tuhannya orang Islam terus dikait-kaitkan dengan orang Yahudi dan Kristen? Tolong ya, Tuhan hasil hayalannya Muhammad. Jangan kalian kait-kaitkan dengan Tuhan yang ada dalam Bible. Jadi agama kita, damai kita beragama gitu loh. Urus agamamu dengan Tuhanmu hasil karya Muhammad dan kami. Silakan. Mantap. Terima kasih teman-teman. Silakan. Tadinya saya mau ini mana waktunya? Enggak. Oke. Tidak ada jawabannya. Kasihan sekali. Tidak ada jawaban. Waktu nyalakan dulu waktunya. Ya sebentar dong, saya lagi nunggu ini. Tenang aja, nanti tinggal saya terima. Tidak ada jawaban kapasitas. Terima dulu itu, udah saya kirim undangannya. Manusia. Saya santai aja ya. Ya, itulah manusia yang namanya Edis. Saya tidak tahu pendidikannya sampai di mana, karena saya lihat juga modelannya kayak begini. Yang ini yang kalian minta. Yang kalian minta mau saya merendahkan diri dengan level saya harus turun ke bawah dengan level manusia seperti ini. Cuman melihat cuman pelampung, cuman maunya putar video framing atau apa segala macam. Rabbul Alamin itu sudah dijelaskan kemarin. Kenapa kami mengatakan Rabb atau ada yang mengatakan Rabb kepada Rasulullah SAW, bukan berarti dia pencipta alam semesta, tetapi masih dipaksa. Padahal dia udah ngangguk-ngangguk. Ada di video saya yang terakhir ini ada, dan dia sudah mengatakan paham Edis, paham, iya. Tapi lagi-lagi apa? Lagi-lagi ya tahulah kalian apa yang dia cari. Tidak ada jawaban. Konsep yang paling benar yang mana? Yesus jadi Tuhan. Siapa yang mengizinkan untuk mengkanon? Bisanya cuma seperti ini. Ya inilah manusia yang namanya Edis. Tuhan punya nonot nggak pernah dipakai. Tuhan punya lato-lato nggak pernah dipakai. Katanya manusia sempurna kok nggak pernah dipakai Tuhannya. Tuhan sempurna macam apa itu? Nih, siapa yang Tuhan itu? Yang kalian bilang Tuhan? Ini katanya. Tinggal jawab aja, kamu meyakini itu Tuhan atau tidak, begitu. Oh sebentar ya, tidak ada yang mengatakan demi Allah, kalau kalian mau lihat di channelnya Nandar, full di channelnya Nandar. Nih, tidak ada, dia hanya takut nih ya, dengerin. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Nah, kamu percaya kalau Yesus itu, kan ditanyain, apakah kamu percaya? Nah, ternyata dia percaya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Yesus itu bukan Tuhan. Udah.
Yesus, kasihan sekali kamu dijual sama Edis, Yesus. Yesus, kau dijual sama Edis, Yesus. Iya. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar. Berarti menurut kamu Yesus itu bukan Tuhan. Bayangkan, menurut Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bible sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Aduh, ini gimana ini? Menyala, Edis, menyala. Cuman bisa begini-begini apa itu? Mana argumenmu? Dikasih waktu berani-beraninya mau berdebat dengan saya, dikasih waktu. Bingung, kelayaban, nggak jelas. Nggak ada gunanya diskusi sama kamu, Edis. Kualitasmu sudah kelihatan. Buat apa saya bertahan mendengarkan banyolanmu yang nggak jelas? Buat apa? Tidak ada jawaban. Mana jawaban? Muter lagi. Nah, Mulai dia. coba. Malang Arsenal. Bukan, saya akan selalu kabur di hadapan kamu. Buat apa saya berdebat dengan orang? Mana tunjukkan kesempurnaan? Mau lari dia. Berdebat dengan manusia yang enggak. Yesus punya nonot nggak pernah dipakai. Yesus hidup di dunia ini katanya manusia sempurna, dibantai di tiang salib, ditusuk perutnya, ditombak sampai habis-habisan. Nggak ada gunanya meleleh disku. Di mana kekuasaan Tuhan? Saya menjelaskan yang namanya Tuhan yang rasional. Pakai akal logika. Lihat sini dong. Jangan pucet. Jangan duduk. Edis, lihat muka saya. Jangan pucet. Mana dong? Mana. Aduh, kok lemes begitu? Jangan lemes dong, jangan lemes. Mana senyumnya? Tuhan yang rasional, Edis. Tuhan yang rasional. Jangan dipaksa begitu dong. Jangan dipaksa. Tuhan yang rasional. Dengerin. Lihat saya. Lihat saya. Nih. Lihat saya. Jelaskan kepada saya, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan untuk mengkanon? Ingat, siapa yang mengizinkan untuk mengkanon? Itu kita tiga jadi gabung, perjanjian lama, perjanjian baru, janji-janji palsu atau apalah itu saya nggak ngerti. Dan Tuhan yang rasional. Oke? Jawab, Edis, jawab. Kalau kamu nggak jawab, saya putuskan ini. Saya kabur. Ngapain saya dengerin banyolan orang yang nggak ini? Udah, coba jelaskan. Mau kabur dia. Sudah. Saya kabur. Coba, iya. Itu yang kamu mau dia. Coba. Si Rasid mau kabur, saudara. Langsung, saya undang. Coba kita dengarkan jawabannya ya. Coba dengarkan jawabannya. Kenapa kamu kabur? Kenapa? Jangan kabur. Mana jawabannya? Jangan kabur. Jawaban. Jangan kabur ya. Jawaban. Saya nanya. Saya akan memotong kamu. Saya memotong kamu kalau kamu tidak menjawab. Jangan ngatur. Waktu siapa sekarang? Waktu siapa? Saya butuh jawaban. Waktu siapa? Waktu siapa sekarang? Waktu siapa? Tidak. Panik saudara. Sekarang waktunya siapa? Jadi teman-teman, si Rasid ini kemarin sudah disidang. Dia udah disidang dulu. Rasid sudah disidang nih. Udah disidang dia. Ada klarifikasinya. Ada. Nih. Kalau ini jelasin. Akan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan. Saya lahir di lingkungan Muhammadiyah. Kalau saya paham apa yang saya harus katakan. Si Rasid panik dia. Sampai waktu saya diambil sama dia, saudara-saudara. Panik dia, saudara, panik. Ngapain? Cuma buat bawa framing. Sekarang waktunya siapa? Saya kasih kamu. Bisa, saya kasih nanti. Tapi kamu mau fair. Mau fair. Enggak mau fair. 5 menit kamu, 5 menit saya, betul nggak? Mau fair nggak? 5 menit kamu, jawab 5 menit dong. saya. Jawab dong. Kalau cuma bicara ngomong, saya nggak bisa. Panik dia, saudara. Silakan. Bisa waktu saya? Rakyat, kita semua, saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau memang bisa dibilang, saya ini cuma modal comor. Teman-teman pasti bilang begitu. Tetapi ingat, channel saya, Tibes, yang atas nama Ar-Rasyid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung.
Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya dari cuman kayak gitu doang. Dari Batam telepon saya langsung, marahin saya panik. Nggak ngomong. Jadi ya mohon maaf kalau itu yang gitu sangat doang. menyakitkan hati Nora khususnya. Nggak apa-apa, kita hajar lagi dia. Nanti waktu itu kita hajar lagi dia. Dan saya juga manusia biasa. Kita hajar lagi. Dan kalau memang mau bahwasanya santai aja teman-teman, tap layar aja dikencengin, tap layar dikencengin. Ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Intinya, oke, nanti nggak apa-apa, nanti kita sampaikan. Kalau teman-teman yang lain mau mendengarkan, silakan ke sebelah. Maaf ya atas silakan ke sebelah. Silakan ke sini kalau mau mendengarkan penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia di sidang. Gini. Biarin. Ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga sama iblis. Karena pada dasarnya si Edis ini bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, menistakan. Gak apa-apa kita ladenin. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Gak apa-apa. Untuk apa dia lari ke luar negeri? Apapun itu balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf, mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari